Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di channel Unida Malang dalam program Bisa, bincang santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu terkini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Dalam bincang santai kita kali ini, kita akan membahas tentang trik ringkas menjaga kualitas dan perizinan edar produk olahan pertanian. Bersama saya telah hadir seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Istiono Kirno Prasetyo. Beliau adalah Kaprodi Agroteknologi dan beliau juga seorang konsultan di suatu perkebunan dan seorang praktisi di dunia usaha. Mari kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah di pagi ini cukup baik. Alhamdulillah, meskipun malam sekarang sudah mulai masuk ke musim dingin gitu ya Pak? Ya, sering kedinginan. Sering kedinginan. Nah, baik Bapak, terkait dengan tema bincang santai kita kali ini gitu nggih. Tentang produk-produk olahan pertanian. Berarti ini bisa dijelaskan Pak, sebenarnya seperti apa sih karakteristik dari produk-produk olahan dari pertanian itu sendiri? Mengapa harus dijaga kualitasnya? Oke, terima kasih Bu. Saya sapa dulu ya teman-teman. Oke, jadi kali ini saya ingin menjelaskan sesuai dengan pertanyaan tadi. Memang produk-produk pertanian itu merupakan produk yang gampang busuk ya. Oke. Jadi memang kualitas itu harus dijaga, baik nanti di dalam bentuk segar, bentuk olahan dan sebagainya. Sehingga penjagaan kualitas itu menjadi sangat penting sekali. Oke. Gitu. Jadi ada banyak bentuk dari produk-produk pertanian itu ya Pak ya. Terutama terkait dengan tema kita produk olahannya itu sendiri gitu ya. Betul. Baik tadi ada disebutkan ada bentuk kering maupun dalam bentuk olahan yang basah. Ya. Kalau kering banyak ya, aneka keripik di Malang ini terkenal dengan keripik apelnya ya Pak ya. Nah, Malang terkenal memang kelihatannya. betul, apalagi produk-produk basah dari produk pertanian seperti buah-buahan bisa diolah menjadi kue atau mungkin produk dodol dan sebagainya. Nah, tentu dengan beragam bentuknya itu tadi gitu ya. Ada trik gitu ya atau upaya bagaimana caranya menjaga kualitas produk olahan tersebut gitu. Oke, jadi karena di Malang ini banyak buah-buahan ya. Betul. Jadi saya ambil contoh aja sayur dengan buah ini untuk pertama kali. Jadi misalnya ambil kata apel. Iya. Nah, usia apel itu kan nggak terlalu panjang ya. Betul. Nah itu kalau dijual bentuk segar biasanya orang-orang memang langsung dipetik, dijual, dikemas. Iya. Atau kalau agak modern diberi lapisan PVC. Iya. Nah, tetapi untuk olahannya itu di Malang mulai terkenal dengan keripik apel. Keripik apel. Nah, untuk keripik apel ini kualitasnya itu sebaiknya ketika dikemas itu memang harus betul-betul kering. Jadi tidak asal digoreng, tidak asal di oven gitu, itu ada triknya. Terus kemudian ditingkatkan lagi dalam bentuk serbuk atau bentuk olahan minuman. Oh gitu ya. Nah itu banyak sekali. Banyak sekali dan yang terakhir itu nanti bentuk ke cuka apel ya biasanya. Iya. Nah jadi ada itu aja satu produk berbagai macam tingkatan sudah. Tingkatan dari hasil olahannya Betul, itu gitu ya Pak ya. Nah tentu tadi terkait dengan kemasan gitu ya. Dengan berbagai bentuk olahan tentu dibutuhkan jenis-jenis kemasan gitu ya Pak ya. Kan tidak mungkin untuk produk olahan minuman sama dengan produk olahan apa istilahnya seperti keripik atau mungkin juga produk olahan basah. Nah, bagaimana itu untuk menentukan pemilihan jenis kemasannya itu? Oke, jadi mungkin juga teman-teman bisa lihat kalau di Malang ya, ini saya ambil contoh di Malang itu yang paling mudah kita selain apel tadi itu jamur ya. Oke, nah itu biasanya kalau jamur bentuk segar supaya agak lama itu biasanya di plastik terus divakum. Betul. Itu dia yang dari 3 hari bisa sampai seminggu di dalam ruang dingin kalau di supermarket ya biasanya. Kemasan sederhana itu ya. Sederhana. Nah terus kemudian kalau sudah masuk kepada olahan
dikeripikkan. Nah, dikeripikkan itu biasanya teman-teman lihat ada yang di plastik biasa itu, kemudian dia keripiknya betul-betul kering. Nah, itu juga masih mengandung resiko, Iya. resiko melempem biasanya. Oh, meskipun sudah dikering Iya. oven atau apa gitu masih Nah, bisa. cara yang melempem. paling baik itu Iya. biasanya trik ini triknya itu di spinner. Oke. Oke, jadi teman-teman tuh di spinner ya. Jadi setelah itu kan minyaknya habis dia. Begitu minyak habis di spinner, itu biayanya juga nggak mahal. Nah, itu dia akan lebih awet daripada kalau hanya dikering ditiris biasa begitu. Iya. Itu trik yang paling mudah. Iya. Tentu Nah. nanti terkait dengan jenis kemasannya Ya. selanjutnya apa kan Nah, gitu kalau ya. sudah di spinner itu Iya. plastik saja itu Iya. bisa tahan 2 bulan. Wow, lumayan lama. Lumayan lama. Dari yang awalnya tadi hanya Hanya seminggu seminggu gitu ya 2 bulan. Nah, itu kalau lebih bagus lagi mungkin maaf ya, ini kemasan seperti ini. Ini aluminium foil. Ini bisa tahan 6 bulan. Gitu. Iya. Itu produk olahan jamur itu Pak ya? Ini jamur ini dikeringkan di spinner juga sama. Oke. Ha-ha. Iya. Nanti kalau sudah bincang santai bisa kita coba kita buka lah. Ah, iya. Jatuh. Maaf Bapak. Iya. Iya. Oke, jadi nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Mungkin itu pemilihan kemasan, ya. memperpanjang jangka simpan. Memperpanjang jangka simpannya Iya. tadi. Ya. Baik Bapak, jadi penting sekali untuk memperhatikan baik itu mulai dari jenis kemasannya gitu ya. Nah, tentang kemasan itu sendiri gitu nggih. Sebenarnya apa sih gitu loh kemasan atau mungkin pengemasan produk, manfaatnya tuh apa gitu untuk produk itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau kemasan produk itu biasanya orang yang nomor 1 Iya. itu akan menaikkan harga. Tuh. Semakin baik kemasan, harga kan semakin tinggi. Betul. Premium, istilahnya premium ya, istilah premium ya. Untuk membedakan dari Ya. produk yang lain gitu ya. Coba bayangkan ya ini aja misalnya. Iya. Ini kemasannya ini aja deh. Iya. Nah, Plastik. ini plastik biasa kan ya, jadi Iya. ya kayaknya kurang menarik gitu ya. Tapi begitu ini aluminium foil, waduh premium banget ini. Betul, Harga betul. jadi beda. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemilihan kemasan juga berpengaruh pada produk yang akan dipasarkan. Iya. Jadi misalnya kita memasarkan bentuk ini Simplicia, Plimping. Iya. Ini kalau hanya semacam ini tidak mungkin kita memilih kemasan seperti ini. Harganya terlalu mahal nanti. Betul. Nah, dan juga bentuk begini saja ini sudah awet. Iya. Tanpa harus seperti ini. Jadi Kemas foil gitu. betul. Jadi bentuk daripada produk, jenis produk, hasil pertanian itu akan berpengaruh pada pemilihan Jenis kemasan. kemasan. Iya, begitu. Itu salah satu triknya gitu Triknya, ya, Pak, iya. Karena kita nanti di lapangan pasti ada banyak sekali produk olahan. Jadi itu salah satu trik untuk memilih jenis kemasan yang cocok kata Iya. sesuai untuk produk kita gitu ya. Oke. Baik Bapak, untuk selanjutnya gitu ya. Berarti apa ya? Kemudian tadi ada selain kemasan gitu ya, untuk menjaga kualitas. Ada trik lain gitu, Pak. Karena memang kemasan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari gitu ya dari suatu produk yang akan dipasarkan. Nah, berarti selain kemasan pasti ada trik-trik yang lainnya lagi, Pak, yang untuk menunjukkan oh ini produk saya tuh berkualitas gitu ya. Jaminannya apa gitu nah yang Oke. menjadi triknya ini. Jadi semisal saya ambil kata di sini, saya ambil contoh kelor. Iya. Nah, kelor itu kalau di pasar dijual segar itu jarang, tapi orang biasanya panen sendiri kan. Iya, buat sayur itu, Pak. Buat sayur ya. Paling Nah, banyak gitu ya. Ini kemudian kelor itu kita rajang, kita keringkan Iya. dalam oven Iya. untuk dibuat teh kelor. Itu biasanya kita ovennya itu sampai 4 derajat, panasnya itu 40 derajat ya. Jadi kalau Tidak terlalu panas gitu tidak, ya. itu sampai sekitar 2 hari. Iya. Biasanya 2 hari Iya. pakai oven itu. Nah, itu kemasannya bebas. Jadi karena dia sudah kering, kemasannya bebas. Nah, di sini menjaga kualitasnya itu bungkus daripada tehnya Iya. itu harus pakai kertas semacam lakmus. Jadi kertas yang betul-betul lembab ya. Nggih, Nah, itu nanti tehnya teh celup modelnya, Bu. Oh, gitu, Pak. Ya. Iya. Tapi kalau tehnya teh tabur biasa, Iya. itu tidak terlalu banyak pilihan kemasan, Iya. karena apapun bisa. Itu nanti kita bisa lewat PIRT. Jadi untuk izin edarnya itu PIRT. Tapi untuk ditingkatkan lagi, kelornya itu misalnya dibentuk ini, semacam ini. Oh. Nah ini dibentuk cair ya, jadi Itu kelor itu ya, Pak? kelor ini, Wah, jadi produk- moringa. Produk olahan, salah satu produk Iya, olahan. satu olahan. Wah, Nah itu kalau botolnya bening kan nggak menarik ya, tapi kalau gini kan Iya. kayak obat ya ini. Iya. Nah itu jadi
ini juga menaikkan harga jual dan dia lebih awet. Oh gitu. Nah, kalau sudah dibentuk seperti ini, itu kan berarti dia olahan tingkat kedua. Itu izin edarnya harus BPOM biasanya. Jadi lebih tinggi lagi. Berarti ada tingkatan-tingkatan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau tadi Bapak sebutkan, jadi salah satu jaminan bahwa produk ini berkualitas gitu ya. Berarti salah satunya adalah harus mengurus SPPI-RT-nya itu ya. Iya, Itu betul. salah satu izin edar pertama yang harus dimiliki semua produk, begitu ya Pak ya? Ya, semua produk. Waduh. Itu bagaimana pengurusannya itu Pak? Atau mungkin ada yang bisa di-share ya buat teman-teman yang mungkin masih pemula gitu, yang mungkin belum tahu apa itu PIRT gitu ya, dan tapi sudah punya produk gitu. Nah. Oke. Mungkin bisa Pak sedikit triknya. Gitu. Jadi ini saya bercerita aja tentang trik-trik yang sudah saya lalui ya teman-teman juga ya. Jadi ini saya ambil contoh kalau kita ini di sini ada dua ini plimping. Jadi istilahnya plimping atau simplicia. Kering itu ya Pak ya? Kering. Jadi ini hanya dikeringkan pakai oven. Iya. Ini kunyit putih dan temulawak. Ini secang atau di Jawa Timur dikenal dengan meliwis ireng. Oke. Itu juga sama. Kalau hanya bentuk seperti ini, kita edar di pasar itu dianggap sebagai tanaman biasa, jadi herbal yang tidak perlu PIRT. Oh. Tapi begitu dikemas, jadi dikemas lagi, terus teh ini kebetulan di sini contohnya nggak ada ya, jadi bentuk teh atau dibentuk yang sudah ramuan secang itu ya, wedang uwuh. Iya. Itu masuk ke supermarket, itu harus ada PIRT. Harus. Wajib itu ya. Itu kewajiban yang nggak bisa ditolak itu PIRT memang. Iya. Nah, ini triknya yang awalnya itu kita kalau mau ngurus PIRT, misalnya ingin meningkatkan lagi nantinya ke yang lebih tinggi ke olahan berikutnya, itu langsung aja kita tembak ke BPOM-nya. Itu trik yang paling mudah, karena kalau hanya PIRT itu pendek 14 hari, dia udah selesai sebetulnya. Jadi itu Tidak izin yang terlalu paling sulit mudah. berarti ya. Tidak terlalu Untuk sulit. mengurus izin edar sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya, nah itu teman-teman biasanya mereka kan tidak paham caranya. Iya. Nah, ini sekarang mudah. Jadi pemerintah itu mempermudah dengan PIRT.com. Jadi itu ada nanti. Sistem online. Online. Oke. Nanti di situ bisa dilihat. Bisa dicoba nih ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa hubungi saya juga bisa. Ke Wisnu Wardana ya. Harus ke Wisnu untuk ketemu dengan Pak Ke Istiono Fakultas ini ya. Pertanian, jadi agrotek. Nah, itu kalau itu kita tembak ke BPOM-nya, itu kita langsung sediakan ruangan khusus. Karena biasanya ada visitasi nanti di BPOM, misalnya kita tidak punya pabrik yang permanen. Kayak namanya industri rumah tangga kan pabriknya nggak permanen ya. Itu kita buat aja ruangan khusus di rumah paling depan kita. Harus disiapkan itu. Disiapkan ruangan itu khusus memang untuk produksi. Iya. Nanti kan divisit soalnya. Oke. Nah, yang penting, trik utama yang penting itu ventilasi dan sanitasi. Oh gitu. Itu harus betul-betul diperhatikan. Ventilasinya lancar, sanitasi juga bagus teman-teman ya. Jadi dua faktor itu yang paling penting, Bu. Karena apa? Kalau kedua faktor itu tidak terpenuhi, biasanya yang merembet ke yang lain-lain permasalahannya. Makin sulit, makin sulit. Tapi kalau dua itu terpenuhi, yang lain nanti boleh menyusul katanya begitu. Gitu. Bisa misalnya ada salah satu syarat yang mungkin belum bisa dipenuhi, asal bukan dua hal itu masih bisa disusulkan. Bisa gitu ya? disusulkan. Nah, ini salah satu trik juga. Iya. Jadi orang mau mengurus BPOM kan agak takut gimana ya gitu, Pak, itu, ya. karena BPOM itu sudah kayak momok gitu. Iya. Padahal ngurus Takut BPOM nggak lulus itu itu. cuman 2 bulan sebetulnya. Kalau Sebenarnya iya, pokoknya ventilasi, sanitasi itu dipenuhi, insya Allah 2 bulan tuh selesai. Oke. Nah, kalau PRT itu 14 hari tadi 14 itu. hari. Iya. Sebenarnya jadi membutuhkan waktu gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya jadi ada satu hal yang harus diperhatikan gitu ya. Sebenarnya tidak sulit-sulit gitu ya. Ya, semua itu kalau kita ngerti nggak akan sulit. Tapi untuk memenuhi itu berarti ada kayak standarnya itu Pak Ya. yang ditentukan untuk pengurusan izin edar seperti PIRT dan BPOM. Berarti bisa dilihat di mana itu Pak? Itu di apa namanya? Internet ya. Iya. Itu PRT.com ada syarat, terus standarnya itu ya. BPOM itu juga ada syaratnya. Cuman kan syaratnya banyak itu. Iya. Nah, trik yang harus dipenuhi pertama kali itu adalah lokasi. Nah, kalau lokasinya rumah sendiri lebih mudah daripada kita rumah sewa. Oh gitu. Daripada kita lahan baru terus kita apa biasanya kalau orang sekarang itu hak guna usaha. Ya, hak guna usaha itu SHGU. ya. Itu juga lebih sulit lagi. Nah, pokoknya rumah sendiri itu nanti kemudian
ruang depan itu digunakan yang saya cerita tadi itu akan lebih mudah. Iya. Asalkan ventilasi, sanitasi. Karena apa? Semua produksi ini kan makanan Iya. yang mudah busuk kan. Iya. Pola pikirnya orang BPOM itu sama dengan kita juga sebetulnya. Kalau sanitasi, ventilasi itu bagus, produksi pasti bagus lah, higienis lah. Higienis. Padahal kalau dilihat ya syarat lainnya nyusul sih. Masih bisa diatasi. Betul. gitu Jadi untuk yang penting ya itu syarat-syaratnya. lokasi sama itu tadi. Oke, gitu Jim. Tadi syarat untuk PIRT. Sebenarnya kalau kembali lagi kalau ke lanjutannya itu ya, lanjutan ke BPOM itu. BPOM ya. Tadi berarti triknya sanitasi Sanitasi, dan ventilasi. Ventilasi. Itu untuk syarat trik dari pengurusan BPOM. ya. Jadi bisa kita catat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau BPOM Oke. insya Allah PRT-nya katut sudah. Iya. Soalnya iya. kalau kita PRT dulu terus BPOM baru itu nanti akan bertele-tele kan. Oke. 14 hari ditambah 2 bulan. Jadi banyak sekali. Iya, ya. tapi kalau langsung sekali jalan set kan selesai 2 bulan. Iya, tadi sebenarnya saya mau bertanya itu kan pasti banyak yang mengira itu membutuhkan proses waktu yang lama gitu ya. Tapi Iya. kalau kita memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan gitu ya, pasti itu akan mempermudah kita untuk mempersiapkan itu dan memanage waktunya supaya masa kayak uji atau apanya Uji, itu ya. tidak bisa menjadi tidak terlalu lama gitu ya Pak ya. Tapi gini yang penting itu ya mungkin juga teman-teman juga Iya. diperhatikan. Jadi ketika kita mulai mengajukan PRT atau BPOM, itu langkah pertama itu kita buat dulu satu jenis. Jadi misalnya seperti ini tadi, ini kan 2 jenis ya. Kita buat aja satu jenis, izinnya Simplisia. Oke. Jadi jangan temulawak sendiri, ini sendiri. Itu nanti habis biaya banyak, waktu juga banyak. Oh gitu. Ya, Jadi misal dalam satu rumah produksi, Iya. ya ada beberapa macam herbal, itu bisa diurus Simplisia. PRT-nya Simplisia saja. Simplisia saja. Nah, begitu kita Simplisia, PRT keluar kan, sudah jalan, kita urus BPOM-nya. Terus kemudian kita produksi yang lain, Iya. tinggal disebut Simplisia apa, Oh, gitu. Simplisia apa gitu. Itu Kalau- trik yang paling mudah, paling murah. Ya, kan kita juga Tidak mikir perlu biaya satu juga. produk, satu PIRT. Tidak perlu. Wah, Nah, itu juga Itu teman-teman juga trik itu teman-teman. trik lagi nih tadi Pak ya. Iya. Banyak sekali Nah, nih ini tadi juga yang ini sudah contoh ini. diungkap tadi. Ini kan kebetulan saya ini Meskipun moringnya. dalam rumah produksi misalnya juga ada produk yang cair seperti ini Iya. maupun beda ya. Kalau yang Beda, cair beda beda, lagi beda. dengan yang Simplisia tadi. Kalau ini PRT-nya saya punya 3 varian. Iya. Jadi kelor, moringa ya teman-teman. Terus apel. Terus kemudian yang satu saya pakai nanas, Iya, sama-sama cairnya. cair. Tapi saya izin edarnya cuma 1, Oke. cuka. 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 Memang dari jenis cuka, Cuka tapi obat. berbeda bahan gitu Iya, ya. cuka obat. Jadi ketika mengurus izin edarnya dengan nama cuka. Cuka. Baru Jadi kemudian itu lanjut seperti ke BPOM, baru Baru disebut sesuai cuka apel, cuka apa Oke. begitu. Jadi begitu ini trik untuk mempermudah Mempermudah atau dan memperpendek mengirit masa. biaya. Ngirit biaya, Itu yang ngirit penting. waktu juga Betul, gitu. itu yang penting. Jadi teman-teman itu ya perhatikan yang biayanya juga pas-pasan ya tentu. Iya. Meskipun nggak pas-pasan juga ngirit ini sebetulnya. Kalau boleh dianu kira-kira apa biayanya mahal sih Pak? Sepertinya tidak ya. Kalau biaya Relatif gitu ya. relatif sih. Iya. Jadi kalau misalnya PIRT Iya. itu tidak begitu mahal ya. Jadi antara 200 sampai 400 itu Masih normal. bisa normal, wajar itu dipenuhi. Tapi kalau kita nanti nembaknya ke BPOM kan harus ada rumah produksi, Bu. Oke, persiapannya itu yang nah, kalau bikin kita mahal. satu bayangkan, satu izin ini satu rumah produksi, berapa rumah produksi yang harus kita buat. Tapi kalau satu, berarti kan hanya satu rumah produksi. Iya. Misalnya satu rumah produksi, kita nyiapkan meskipun itu ruangan rumah kita sendiri ya teman-teman, itu meremak ruang depan saja, udah habis 10 juta. Wow. 10 kali 3, 30 juta. Permak tok itu. Per matok, tapi kalau ini jadi satu rumah produksi, Iya. kan ya lebih irit sekali. Betul. Sepertiganya loh, bayangkan. Itu Bisa trik menekan biaya produksi. Betul, gitu. iya, biaya produksi. Biaya mengurus juga, Betul. mengurus izin edarnya tadi. Baik Bapak, untuk keberlanjutan dari produk, kan itu tentu ada masa berlakunya gitu ya, Iya. untuk izin edar, baik itu PIRT maupun BPOM. Apakah begitu gitu ya Pak ya? Iya, jadi semisal contoh, ini coklat ya, jadi ini. Iya. Ini kalau kemasan saya seperti ini kan coklat bulk. Kebetulan ini gulanya juga dari coklatnya sendiri. Ini kalau saya jual begini di angkringan, Iya.
di angkringan itu langsung dianggap seperti Simplicia, dianggap sebagai sayur pasar tanpa izin tidak masalah. Tapi begitu saya suplaikan ke angkringan yang lain, ke penjual-penjual yang lain, saya harus tunggu izin PRT. Ini juga masih belum begitu bermasalah karena dianggap coklat ini tahannya hanya 7 hari. 7 hari, meskipun pada kenyataannya bisa 2 bulan. Itu lain cerita. Tapi yang semua produk yang dianggap 7 hari kadaluarsa, itu cukup PRT. Tanpa harus BPOM. Tapi ketika produk ini saya kemas bagus misalnya, terus saya jual ke supermarket atau kemana konsinyasi, itu dianggapnya sudah menggunakan kadaluarsa yang panjang, itu wajib BPOM. Jadi yang 7 hari ke atas itu wajib BPOM. Dengan asumsi, menurut BPOM kemungkinan ada bahan pengawet. Meskipun pada kenyataannya kita belum tentu pakai ya. Tapi memang aturannya seperti itu. Sehingga makanya karena hanya 7 hari tadi, untuk ngetriknya, itu juga teman-teman ya di jadi untuk ngetriknya itu tadi, langsung aja izinnya ke BPOM. Itu lebih enak gitu loh. Karena selisihnya juga nggak banyak gitu. Karena BPOM sendiri sampai selesai itu cuma 1,7. Wah, lumayan. Ya, kalau bayangkan 1,7 kita ngurus 3 produk. Lah, tinggal dikalikan. Nah, kalau hanya dianggap 1 produk terus variannya. Itu seperti baik, itu. Bapak. Satu lagi nih Pak, terkait dengan pengurusan izin edar dan BPOM gitu ya. Itu kan berarti itu untuk sebagai salah satu jaminan kualitas sebuah produk. Nah, dari pengurusan tadi dari PRT atau BPOM itu apakah nanti juga ada controlling atau pengawasan secara berkala gitu Pak untuk menjamin keamanan dari Jadi itu dimulai tahun 2018. Iya. Sebelumnya itu memang belum ada controlling yang rutin. Terus kemudian karena pada waktu itu PRT pun dan BPOM masih ada di bawah Dinkes waktu itu. Betul. Nah sekarang itu sudah mulai di online kan, itu di bawah provinsi, langsung ke provinsi BPOM itu secara berkala 5 tahun sekali harus pembaruan. Dan pembaruannya murah. Kalau menurut di di internetnya kita lihat itu cuma 200.000. Terus hanya untuk memperpanjang gitu ya. Ya, perpanjangnya. Tapi nanti kalau kena visitasi harus apa diperbaiki itu kan cerita nanti. Itu sudah masalah yang berbeda. Tapi yang jelas biaya resminya 200.000. Tidak terlalu mahal lah, masih bisa diatasi. 5 tahun sekali. Jadi memang berarti dengan untuk menjaga kualitas produk ini tadi harus ada tadi kemasannya juga harus pilihan yang tepat dan sesuai. Kemudian juga harus dalam kemasan itu harus tercantum izin edarnya itu ya, PIRT, SPPIRT-nya, dan juga paling bagus untuk tingkat lanjutnya adalah BPOM. Itu harus ada di kemasan agar produk-produk olahan pertanian yang diusahakan atau diproduksi itu mendapatkan jaminan keamanan pangan, dan juga nanti kalau konsumen itu melihat berarti ya Pak ya, apa istilahnya, menjadi tertarik untuk membeli gitu ya, meningkatkan promosi juga ya kalau ada surat izin edarnya itu tadi. Nah, baik Bapak, sangat bagus sekali agar produk-produk olahan pertanian juga istilahnya isu keamanan pangan dan juga untuk keberlanjutan dari pangan itu bisa terjaga gitu ya, untuk kualitas dari produk olahan itu. Wah, tidak terasa sekali nih ya, dari obrolan bincang santai kita kali ini telah memberikan wawasan betapa pentingnya untuk menjaga kualitas produk dengan mengurus perizinan edar produk olahan pertanian, agar produk kita semakin diminati oleh konsumen dan juga terjamin keamanan dan tentu keberlanjutan atau keberlangsungan dari produk itu sendiri. Terima kasih gitu. Oh gitu. Bisa dibuka ini Pak ya? Ya, silakan aja. Boleh saya buka ini ya? Biar tahu bentuk-bentuknya. Mohon izin ini. Iya. Wow. Ini jamur ini ya? Iya, jamur itu. Dan dia akan awet tahan lama dengan pilihan kemasan yang sesuai gitu, aluminium foilnya. Jadi kalau plastik biasa kan bisa 2 bulan, aluminium foil bisa 6 bulan. Bisa langsung dimakan ini Pak ya? Dicoba aja Kak. Terima kasih, saya coba untuk memakannya. Di spinner tadi teman-teman, jadi kemudian spinner tadi itu dimasukkan
bulan ya. Jadi rasa pun sangat enak sekali Bapak. Jadi dengan kemasan pilihan jenis kemasan yang cocok juga bisa mempertahankan kualitas rasanya juga gitu ya. Jadi rasa terjamin. Baik, ini trik ya teman-teman semuanya. Harus memilih jenis kemasan yang cocok dan sesuai dengan produk olahan yang kita hasilkan. Dan jangan lupa mengurus izin edar dan juga kemasan izin edar dari baik itu PRT maupun BPOM. Baik, kita telah di penghujung acara. Terima kasih Pak Istiono, Pak Dr. Istiono telah memberikan atau sharing ilmunya untuk kita semua para sahabat channel Unida Malang. Demikian bincang santai kita kali ini dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan mohon maaf semua untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dari info-info menarik lainnya dari channel Unida Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.